Budidaya, ada dua hal yang perlu kita tahu dan perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahan tanamannya itu sendiri. Porang itu bisa dibudidayakan, bisa. Ya, porang itu bisa tumbuh dengan sendirinya, bisa, karena dia tanaman hutan. Ya, melalui apa? Bisa melalui biji. Biji itu keluar setelah nanti dia melalui suatu fase vegetatif sekali, dorman sekali. Jadi begini, begitu tanam porang, apapun bentuknya dari biji atau dari apa, nanti dia akan tumbuh batang semu dan daunnya. Setelah 5 bulan, 6 bulan, maka dia turun jadi lembek, tumbang. Apa namanya, bahasanya bukan tumbang, karena ini kan batangnya semu. Ya, bosok ya, busuk, tapi umbinya tetap jalan, dia kan tetap dorman. Nah, setelah dorman nanti ada suatu masa begitu fase hujan lagi, dia nanti akan naik. Saat naik ini bisa jadi bunga yang ada bijinya, bisa nanti hanya katak, bubilnya dan daunnya. Ya, kalau dia keluar calon bijinya itu, kalau kita pengen cari bijinya, ya dibiarkan aja, tapi nanti umbinya kecil. Kalau kita kepengen umbinya yang besar, ini harus dipotong, pam, biar nanti dia keluar calon batang semunya dan daunnya. Setelah fase vegetatif yang pertama dan dorman yang pertama, baru nanti akan kita bicara keluar biji. Ya, jadi ada bijinya, ada. Ya. Yang kedua, kita menggunakan dengan bubil atau sering orang menyebutnya katak, bukan kodok loh ya. Beda banget. Karena katak sama kodok sama kecap sama kecap nanti kan. Ya, tulisannya podo tapi ininya beda. Ini bahasanya sama tapi beda. Ini keluar melalui lipatan atau ketiak-ketiak daun. Ya. Jadi setiap tanaman porang, ya, selain warnanya belang-belang di bawah, yang di bagian atas atau di lipatan akan keluar yang namanya bubil atau katak. Kalau tergantung pertumbuhannya, jadi sekitar 5 sampai 15 butir katak per batangnya, per pohon ya. Bukan pohon sini ya, tanaman ya. Karena tingginya bisa sekitar 1 sampai 1,5 meter. Kalau kita bilang pohon, batangnya empuk. Kan bukan pohon namanya. Apa ya, tanaman itu aja lah ya, kan bukan pohon. 3 sampai 5 cm ya, itu kita pakai di situ. Jadi kita gunakan selain biji, katak, kita juga pakai umbi yang kecil ya. Yang keempat, bisa dengan ambil dengan cara umbi yang dibelah. Jadi kalau ukurannya di atas 3 cm atau mungkin 5 cm, diambil dengan dipotong. Ya, sederhana kalau itu, jadi hampir sama kalau gitu ya kan. Sekitar 1 bulan, 1,5 bulan kita ambil, kita pindahkan, namanya juga cabutan. Ya, tapi sejauh mana kita menggunakan cabutan? Ya kalau cuma lahan perseorangan dan luasnya tidak terlalu luas, bisalah kita pakai ya. Tapi kalau kita bicara kebun 1 hektar saja, ya mungkin cara ini agak repot untuk nyarinya ya. Karena jumlahnya cukup banyak. Kalau jarak tanamnya antara 1 sampai setengah meter, 1 meter sampai kali setengah meter, 50 cm, 50 kali 100 katakanlah begitu, maka isinya kurang lebih sekitar 20.000. 20.000 nyari bibit cabutan. Ya, tidak ekonomis ya, kurang ekonomis. Ini bahannya ya, untuk yang digunakan untuk kita menanam porang. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah media tanam. Setelah kita mendapatkan bahannya, bisa beli ya, bisa beli kalau bibit-bibitnya bisa beli itu ya. Kita yang perlu diperhatikan adalah media tanam. Ada beberapa hal yang patut kita pelajari bersama. Pertama adalah iklimnya dulu. Ya.
dia akan optimum di sekitar 500 sampai 600 di atas permukaan laut. Seperti halnya mete, dia bisa 1 sampai 1200 permukaan laut, tapi dia efektif di 700-an. Untuk porang, dia optimum di angka 400 sampai 500 ya, optimum pertumbuhannya yang sangat optimum di sekitar ketinggian 400 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ya, bisa nggak ditanam di ketinggian 1 meter dan sebagainya? Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Ya, bisa nggak di atas 1000, sekitar 1800-an gitu di Dieng misalnya gitu ya? Bisa. Ya, cuman hasilnya tentu akan berbeda. Ya. Kemudian dia membutuhkan suhu hangat. 25 ini kan hangat ya, 35 ya agak lebih hangat. Anget ya, karena 35 kan lumayan kayak kemarin ya, bisa itu ya dengan suhu yang sampai 35. Memang rata-rata sekitar 26-27 kurang lebih suhu kamar ya. Kemudian curah hujan membutuhkan air, iya, makanya ada sekitar 300 sampai 500 mili per bulannya minimal selama periode pertumbuhannya. Kalau secara umum 1000 sampai 1500 mili per tahunnya. Artinya dia kalau ditanam di daerah yang cukup kering, dia kurang begitu optimum pertumbuhan dan hasil panennya. Ya. Iklim tadi perlu diperhatikan, kondisi perlu diperhatikan, sekarang tanahnya yang perlu diperhatikan. Apa yang dia butuhkan? Hampir semuanya bisa. Hampir semuanya bisa, kecuali ya lahan-lahan yang memiliki lempung yang hitam atau yang lempung yang warnanya putih. Ya, lempung itu yang biasanya cenderung untuk agak lengket ya. Itu dia tidak, kurang bisa begitu optimal. Kalau yang lainnya hampir semuanya bisa. pH rata-rata juga sekitar 6 sampai 7,5 kurang lebih ya. Jadi kalau di gambut mesti dinaikkan dulu ya, karena ini kan biasanya tanaman hutan toh ya. pH rata-rata kalau masih terbuka gitu rata-rata juga masih kondisinya optimum di kisaran 6 sampai 7. Ini aja yang perlu diperhatikan untuk daerah-daerah yang warnanya lempungnya hitam atau putih ya, tidak optimum ya. Kemudian yang berikutnya adalah intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan. Hampir tanaman porang itu rata-rata ditanam di bawah naungan tanaman induknya yang di hutan, baik itu jati, baik itu tanaman apa yang lain-lain gitu ya kan ya. Maka dia membutuhkan intensitasnya antara 50 sampai 60%, bahkan bisa sampai 70%. Dan di beberapa kejadian kalau kita lihat di dunia maya itu sudah 100%, artinya betul-betul membuka lahan di kebun, bukan lagi di bawah naungan. Ini yang terjadi sekarang ini, bahwa sekarang menanamnya adalah pakai galengan, pakai ajir, pakai itu ya, mirip kayak orang menanam bawang merah misalnya gitu, jagung di lahan terbuka. 100% berarti intensitasnya sudah mulai ada ya. Jadi ini tanaman yang bisa ditanam juga di lahan terbuka ya, sudah mulai ada yang menanam seperti itu ya. Jadi tadi kita cerita dari iklimnya, kita cerita tentang medianya atau tanahnya ya. Ini kita terbuka, artinya tidak di polybag, karena kita bicaranya adalah skala kebun. Kalau skala polybag ya berbeda, karena itu kan mungkin untuk tanaman, sekedar tanaman kesenangan, tapi ini adalah bicara kebun ya, baik yang di bawah naungan maupun yang terbuka ya. Nah, kalau kita menghitung kebutuhan bibit, tadi bibit kan bisa bermacam-macam, ada 5 cara.
Kalau jarak tanamnya 1,5 meter, presentasinya kurang lebih sekian 90%, maka kurang lebih akan membutuhkan, kalau kita memakai umbi 1,5 ton, atau kurang lebih umbinya isinya sekitar 20 hingga 30 butir per kilonya umbi, dengan diameter 3-5 tadi kan. Nah, kemudian untuk bijinya, biji kita membutuhkan 300 kilo ya per hektar, dengan asumsi jarak tanamnya 1,5 meter, atau untuk kurang lebih sekitar 20.000 tanaman. Kalau kita pakai katak atau bupil itu sekitar 3,5 ton ya, kurang lebih per kilonya bisa membutuhkan 100 sampai 175 isinya katak per kilonya. Kalau suruh ngitung nih gitu ya, nggak usah dihafalin. Pusing nanti kalau dia kopi aja ini ya kan, gitu selesai. Atau mungkin buka aja di streaming kita, nanti kan udah lihat di YouTube juga ada ya. Gitu. Nah, umumnya katak ini, porang ini ditanam di bulan-bulan November dan Desember. Artinya mulai saat hujan seperti ini, kan ini mundur ya hujannya ya, mulainya Desember ya, berarti November kalau kita nanam masih kering tuh. Kita hujan anggap aja mulainya dari Desember. Maka tapi umumnya adalah penanaman porang ini dilakukan, apalagi untuk skala kebun, dimulai di bulan November dan Desember ya, dimulai di bulan November dan Desember. Pertanyaannya, kapan porang ini dipanen? Kan gitu. Lama loh, rata-rata 3 tahun baru dipanen. Artinya dia mesti paling bagus ya, paling bagus dia melewati fasenya adalah 2 kali ya vegetatif dan 2 kali dorman atau 3 kali dorman, 2 sampai 3 kali dorman, 2 kali vegetatif. Artinya begitu ditanam dia nanti akan keluar batang semu dan daunnya. 5 bulan 6 bulan batang semunya busuk, tumbang, umbinya tetap. Begitu nanti dia basah lagi, maka dia dorman 2 bulan 3 bulan dorman, nanti akan keluar lagi batang semu dan batang semu dan daunnya ya. Pada saat pengisian untuk vegetatif ke sana, maka dia akan mengisi ke batang dan daun, kena sinar matahari dan seterusnya. Begitu sinar matahari fasenya ini sudah selesai, maka dia nanti kembali ke ngisi lagi ke umbi. Jadi prosesnya ini kayak bolak-balik. Beda dengan pada tanaman pada umumnya, kan unik kan ini. Kapan produk nasanya masuk? Mulai dari, kalau kita pakai super nasa, kita berikan setelah usia pada tanaman 0 sampai 1 bulan. Setelah ditanam, maka dia nanti akan keluar batang semuanya mungkin pasti pendek sekitar 5 sampai 10 cm. Nah, kita taburkan super nasanya untuk membantu supaya dia batang semuanya agak cepat. Ya. Proses ini biar agak cepat. Mau pakai super nasa berarti kebutuhannya kurang lebih sekitar 6 kilo super nasa ya, di usia 0 sampai 1 bulan. Untuk penyemprotannya kita gunakan POC nasa dan hormonik, bisa juga kita gunakan dengan Green Star. Kalau POC nasa sama hormonik adalah dosis standarnya kan 3:1, 3 POC nasa dan 1 tutup hormonik, standar kan itu. Nah, kita semprotkan sekitar 7 sampai 10 hari sekali ya. Sampai kapan? Sampai kira-kira kurang lebih 5 kali semprot aja sudah cukup. Jadi bisa 2 minggu sekali kita semprotin, kan dia fasenya sampai 5 bulan kan, dari 5 sampai 6 7 bulan kan itu disemprot itu. Nah, mulailah dia fase vegetatif yang pertama, kemudian dia akan dorman lagi kan. Setelah dorman lagi, nanti pada musim hujan berikutnya dia nanti akan keluar lagi kan,
harapan kita umbinya makin besar dan daunnya makin tinggi. Semakin tinggi tanamannya, kemungkinan semakin besar umbinya. Maka kita berharap supaya tanamannya tinggi, supaya umbinya besar, kan gitu. Maka pemberian di awal adalah pemberian dengan Supernasa atau dengan Organindo dan granul itu, yang namanya sekarang kan Organindo, ya. Kita berikan kalau Organindonya 5 sak per hektar. Di usia sama 0 sampai 1 bulan. Ya, pada fase berikutnya yang kedua sama diberikan, dosisnya aja yang kita kurangi. Kalau dengan Supernasa cukup 3 kilo, kalau dengan Organindo cukup 3 sak. Ya, penyemprotannya sama, kurang lebih sekitar sampai umur 5 bulan saja sudah cukup. Ya, baru dia nanti akan dorman. Ya, dengan Nasa akan lebih mempercepat proses fase pengisian vegetatif ini. Ya, insya Allah akan lebih mempercepat seperti pada tanaman umbi-umbian yang lain yang sudah kita lakukan. Ya, pada tanaman ubi rambat, kemudian pada singkong, kemudian pada tanaman umbi yang lainnya, bawang merah dan lain sebagainya, ya, yang sekelas dengan itu, mereka mempercepat proses pengisian di umbi. Waktunya lebih cepat, umbinya lebih besar. Itulah pemakaian daripada produk-produk Nasa yang digunakan pada tanaman porang. Ya, NPK-nya dipakai, tetap dipakai. Ya, dosis secara umum kadang-kadang dalam satu musim kurang lebih sekitar 300-an kilo per hektarnya. Ya, NPK 300 kilo per hektarnya, atau mungkin 150-an per musimnya. Ya, per musimnya. Per musim itu artinya 1 kali dia vegetatif, sekali dorman, itu 1 musim namanya. Ya, itu pemakaiannya seperti itu. Tinggal kita selang-seling. Kalau kita pakai TSP di awal, maka kita berikan bareng dengan Supernasanya di awal, jangan di akhir. Kalau TSP kita gunakan yang pupuk tunggal, kita berikan di awal. Ya, penanaman dimulai November sampai Desember. Maka dia nanti akan, ini adalah granulnya tadi yang saya katakan, untuk yang musim di awal kita gunakan 5 sak, ya, di usia 0 sampai 1 bulan, ya, 0 sampai 1 bulan. Kalau pakai yang ini, Supernasa ini, maka dipakai 2 kotak ini di awal, atau 6 kilo, ya, di usia 0 sampai 1 bulan. Kemudian yang berikutnya, kalau yang Organindo, maka dipakainya cukup 3 sak, kalau yang di sini cukup 1 kotak. Jadi kan ada 2 fase tadi, ya, perlu diperhatikan, ada 2 fase vegetatif dan 2 sampai 3 fase dorman. Ya. Nah, untuk penyemprotannya ini kita pakai POC Nasa 3 tutup per tangki, ya, sekitar 12 sampai 15 liter, ditambah dengan hormoniknya ini 1 tutup saja, ya, 1 tutup per tangkinya. POC Nasa sama hormon ini dicampur 3:1 per tangki, 12 sampai 15 liter. Ya, kita semprotkan 7 sampai 10 hari yang di awal, baru kemudian nanti 2 minggu sekali. 5 sampai sekitar 7 kali semprotan dalam 1 musim tadi. 1 musim tahu, ya, mulai dari vegetatif sampai dia dorman, itu 1 musim. Ya, atau mungkin kita bisa ganti dengan Green Star, boleh, misalnya untuk jarak yang jauh, untuk pengiriman dan sebagainya, kita ganti dengan Green Star boleh, karena ini juga sama saja dengan POC Nasa dan hormonik. Ya, pakainya boleh POC Nasa sama hormonik atau Green Star. Nah, ini panen. Panen ini setelah 3 kali, ya, kalau bisa 3 kali karena 3 tahun tadi, dan 2 kali masa dorman. Naik, dorman, naik lagi, dorman lagi, naik, panen. Ya. Dan dipanennya rata-rata pada bulan April, Juli. Karena ini sudah arah biasanya musim kemarau. Di saat-saat seperti ini, kalau kita beli yang namanya katak, ya, katak itu akan dipanen pada sekitar bulan Mei sama April. Sementara kalau
katak itu diambil biasanya gini, kalau kita mau menanam porang dengan katak, maka pilihlah katak yang sudah tua. Tuanya katak ini diperlihatkan saat tanaman begitu vegetatif naik, batang semu naik dan daunnya naik, kemudian kan busuk. Nah, kataknya kan tertinggal, di situ kita mengambil kataknya. Cuman kadang-kadang petani-petani kan tidak kepengen cepat, kadang-kadang ya, pengen supaya mungkin gimana, maka biasanya dia masih melakukan pertumbuhan pada saat dia naik, kataknya sudah diambilin. Yang terbaik kalau kita menggunakan biji untuk katak, maka kataknya harus yang sudah tua, ya, batang semuanya sudah jatuh karena busuk, nah baru kita ambil. Nah, dia dipanen rata-rata di bulan Mei April, sementara umbinya dibiarkan dulu sampai biasanya lewat dari April atau Juni, kadang Juli, Agustus dan seterusnya, kurang lebih antara Juni, Juli, Agustus, 3 bulan itu dia diambil umbinya, supaya benar-benar sudah selesai proses pengisian umbinya. Di saat panen yang perlu diperhatikan adalah begitu porangnya sudah busuk, jatuh, ya kan gitu. Kadang-kadang kalau di tanaman, kalau di bawah hutan tidak ditandai, kita lupa ini porangnya posisinya di mana, karena saking luasnya dan kadang tersebar. Lain kalau kita di lahan atau di kebun kan dibikin bedengan. Nah, kalau di tanaman kehutanan itu rata-rata kalau tidak ditandai, kita tidak tahu ini tanaman porangnya di mana, rotok kabeh kalau kita lihat. Makanya para petani porang begitu tahu ada porang yang sudah melewati masa vegetatifnya, jatuh dan busuk, dia mesti akan pakai tanda di situ. Paling mudah rata-rata kadang pakai sedotan itu loh. Bagi 2 sedotan, tancepin di situ kita, oh ini bekas apa namanya porang yang sudah mengalami batang semuanya mengalami pembusukan, tancap di situ, nanti kan udah tahu dia, oh ini ada buahnya, oh ini ada umbinya dan seterusnya. Kalau tidak ditandai, mohon maaf ya, kalau nggak luas sih nggak apa-apa, kalau 1 hektar saja nyari 20.000 bingung beneran ya, harus ditandai karena tempatnya kita nggak ngerti ya. Dan itu panennya bisa bersamaan, bisa tidak bersamaan karena kita macam-macam ya kondisi lahannya. Tapi rata-rata di sekitar situ. Ya. Jadi dengan produk NASA ini kita akan membantu, mudah-mudahan proses vegetatifnya bisa kita kurangin atau dipercepat. Masa dormannya bisa kita percepat. Ya, panen ini rata-rata ya bisa mencapai angka kurang lebih sekitar 20 ton. Porangnya, umbinya kita bisa panen kurang lebih sekitar ya 2 ton ya, kataknya kurang lebih bisa kita panen sekitar 35 kilo dalam 3 tahun loh ya. Bijinya kurang lebih ya variatif kalau bijinya ya. Jadi hasilnya kalau rata-rata kita dapatkan beberapa analisa itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 6 sampai 8 juta per hektar. Padahal nanam porang gampang atau gampang banget? Kan nggak ada mudahnya, nggak ada kata susahnya, nggak ada kata sulitnya. Wong ini tanaman kehutanan. Cuman sekarang dibudidayakan karena permintaannya yang cukup banyak dan mereka menghendaki porang-porang yang biasanya dijual adalah yang di atas 5 ons atau 500 gram atau setengah kilo ke atas ya, setengah kilo ke atas. Kalau yang kecil-kecil umbinya dipakai untuk bibit, kalau yang besar di atas 5 ons atau 500 gram atau setengah kilo biasanya sudah bisa dijual, dan dijualnya dalam bentuk chips rata-rata. Tahu chips ya? Cuma diiris tipis kayak begitu, kayak singkong digoreng itu kan dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 cm misalnya gitu ya. Apa jenenge kan jeriping kan ukurannya cuma 1 mili ini 1 cm, jadi rada tebel kayak singkong digoreng itu ya kan.
Ubi kalau digoreng itu kan kurang lebih sekitar ya segini kan, dibentuk chips-chips gitu, ya, dikeringkan. Nah ini kalau yang belum pakai NASA rata-rata 100 kilo porang itu yang terjadi adalah dalam bentuk kering antara 10 sampai 15 kilo. Dikit ya jadinya ya, ngempes, mimpes. Makanya harga yang basah dengan harga yang kering beda. Kalau yang harga yang basah katakanlah bisa mencapai 3.000, 4.000, kadang sampai 5.000. Kalau yang kering bisa berapa? Ya lebih dari 25.000 gitu ya. Atau mungkin bisa lebih dari yang nilainya lebih besar lagi. Karena kebutuhan relatif, karena kita bicara dolar kalau kita sudah ekspor. Ya. Kalau pakai NASA, 100 kilo ini pada rendemen yang biasa kita analogikan pada tanaman-tanaman yang lain, insya Allah kita bisa mendapatkan ya kurang lebih sekitar 25 sampai 30. Gede banget kan bedanya? Dari proses basah ke kering itu loh banyak hilangnya. Karena kita bicara rendemen, maka faktor dari penggunaan produk NASA ini kita bicaranya pertama adalah di kuantitasnya. Insya Allah kita panennya tidak hanya sekitar 20 ton, tetapi bisa lebih, bisa bertambah sampai 10, kadang sampai 30%. Ya, jadi nambahnya cukup banyak. Yang kedua tentang rendemennya. Rendemennya ini kalau kita analogikan dengan tanaman yang sama, yang kurang lebih saudara, itu bertambahnya juga cukup lumayan banyak. Ya, yang biasanya antara 10 sampai 15 kilo dari 100 ton. 100 kilo menjadi 10 sampai 15 ini bisa mencapai angka 25 sampai 30-an, kurang lebih. Ya, kalau penggunaannya itu rutin akan lebih baik lagi. Nah, itulah cerita tentang porang. Sederhana kan? Maksud ngerti? Ada yang pengen ditanyakan? Nggih? Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 cm. Dia ditaruh di situ. Jadi kalau peletakan pupuk, ini kita bicara peletakan pupuk, ini adalah saya pakai yang bedengan aja ya. Ini anggap bedengan ya, jaraknya katakanlah sama. Ini adalah tanamannya 1,5 kali setengah meter begitu. Maka di sini ditaburkan NPK dan Supernasa atau Organindonya. Kalau kita kesulitan muteri kayak begini, kadang kan kesulitan. Kalau pakai makro nggak apa, kita pocket. Ini tanamannya saya besarin. Ini di pocket kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya. Istilahnya di pocket. Pocket itu pakai sendok saja, serut, masukin, tutup, masukin, tutup. Ada yang nanti bukain, ada yang nanti ngisi. Jadi ada 2 orang yang bekerja di situ. Ya, satu buka saja, satu ngisi dan nutup. Jadi yang buka itu cuk jalan dia terus, yang belakangnya ngisi itu pakai tangan. Kenapa? Karena porang ini kalau ditanam, saya tatakan ini adalah permukaan tanah, ini adalah porangnya. Ini harus ke atas posisinya. Jarak dengan ini kurang lebih sekitar 3 sampai 5 cm. Tipis kan, nggak terlalu tinggi. Jarak antara biji sama permukaan tanahnya, atau pakai umbi dan permukaan tanahnya itu pendek. Maka dipoket saja di situ. Kalau posisi kayak gini, memanjang kayak begini ya di sini dipoket. Memanjang saja kan. Kurang lebih 5 sampai 10 cm. Bareng dicampurkan boleh? Boleh. Misalnya kita pakai TSP bukan NPK. TSP sama Supernasa atau TSP sama Organindo boleh campur jadi satu, poketkan di situ. Ya, ini kita bicara jarak tanamnya tadi adalah 1 kali setengah meter. Ya, ada yang rapat lagi ada 70 kali 30 ada. Tapi saya cenderung sepakat lebih beberapa saat aduk lagi, nanti saring. Setelah disaring, ya ampasnya dimasukkan aja ke lahan, air yang kita gunakan kita untuk gunakan dengan tangki semprot, tapi di perakarannya ya
Kalau 1 bulan ini tanamannya kurang lebih sudah sekitar berapa senti ini? Salah anunya, salah mencet, kepencet. Ya, ini kalau sudah 1 bulan rata-rata ini sudah keluar. Ya, katakanlah segini, semprotnya jangan langsung ke sini. Ya mungkin kena, tapi ya nggak apa-apa, yang sekitar sini aja. Semprot 20.000 loh. Kalau kocor punggungnya kasihan. Ya bisa sih pakai kayak botol itu digini gitu ya kan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kepengen agak yang biasanya nyemprot kan lebih agak ndegek gitu, kalau nyemprot bisa disemprotkan di sekitar sini, nggak kena daunnya ya nggak apa-apa, sedikit aja di situ semprotin. Ini tanaman hutan, ya penyemprotannya kena penyemprotannya yang Peocenasa dan hormonik, kenapa kok hanya sampai 5-7 kali saja ya? Ya kalau diterusin nggak apa-apa, lebih bagus, tetapi efektifnya memang hanya 5-7 kali. Kayak pada tanaman padi kan kalau disemprot Peocenasa sama hormon kan cuma 3 kali, 15, 30 dan 45. Tetapi pada tanaman porang ini bisa sampai 5 kali semprot sudah cukup, atau 7 kali semprot sudah cukup. Ya, kan ini yang proses yang pada saat kenceng-kencengnya dia ngisi di situ. Ya, selepas dari itu dia nanti kan dorman lagi busuk. Saat sebelum mulai busuk kan dia mulai ngisi ke umbi kan, prosesnya sudah balik gitu loh. Ya, ini kan prosesnya bolak-balik terus, umbi nanti ngisi jadi vegetatif. Setelah vegetatif mau selesai, dia ngisi lagi ke umbi, balik lagi nanti ke atas, balik lagi ke bawah. Di saat dia naik ke atas, kita support supaya daunnya, batang dan daun daun dan batang semuanya dia besar. Pada saat dia bawah, dia supernasanya sudah masuk di situ. Jadi umbinya diperbesar sama-sama di situ. Atasnya besar, bawahnya besar. Atasnya besar, bawahnya besar. Lagi lebih gede. Makanya nanti hasilnya bisa jadi 1 butir bisa lebih dari 2 kilo. Dia mungkin 3 kilo, 4 kilo, gede-gede. Gede loh 3 kilo. Gede banget. Ya. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Bentar ya, Bu. Maksudnya di? Kalau singkong, nanti pupuknya misalnya pakai kemasan, itu jarak tanamnya juga sama. Kalau singkong jaraknya macam-macam. Ini di luar porang, keluar porang. Nanti dulu sebentar ya, saya tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan di luar porang. Monggo Ibu yang belakang. Kan bisa semprot. Ini kan 0-1 ini kan karena dia fasenya masih kecil gini, dia mau naik, kita bantu umbinya supaya naik. Tapi begitu dia naik, dia lebih besar naik supaya dia nanti support ke bawah. Berarti yang kita gunakan supernasanya pada saat vegetatif yang pertama, pada saat naik yang pertama, kita semprot saja yang di atas. Yang semprot jadikan 7 kali. Yang supernasanya nggak usah pakai dulu. Nanti setelah yang kedua, setelah busuk, kita biarin nanti panen vegetatif yang kedua, nah baru 0-1 bulan tadi masuk supernasanya gitu.